Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Jangan lupa bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Jumat 27 Februari 2026. Hari biasa, pekan pertama Prapaskah. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana, sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini menegaskan bahwa kebenaran hidup orang beriman harus melampaui sekedar mentaati aturan lahiriah seperti para ahli Taurat dengan mengutamakan kasih dalam hati. Maka kepada para muridnya Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jelas Yesus menuntut pada para muridnya memiliki kualitas iman yang tulus dari dalam hati. Bukan sekedar mentaati aturan secara kaku seperti orang Farisi dan para ahli Taurat. Bahkan Yesus menegaskan bahwa marah, menghina atau membenci saudara adalah benih dosa yang merusak jiwa dan melanggar martabat sesama sebagai citra Allah. Karena itu Yesus mengingatkan ibadat atau persembahan apapun menjadi tidak berarti jika ada konflik yang belum diselesaikan. Lalu ia menawarkan berdamai terlebih dahulu. Ia memperingati agar segera menyelesaikan masalah dengan sesama sebelum terjadi perpecahan. Bagi Yesus, hubungan dengan sesama itu penting karena itu mempengaruhi hubungan dengan Allah. Jika ada konflik, berdamai harus diutamakan daripada persembahan atau ibadat. Jelas bagi Yesus menyelesaikan konflik sesegera mungkin jauh lebih berarti. Sebab ibadat sejati tidak sah jika hati masih menyimpan dendam atau amarah terhadap sesama. Saudara-saudariku terkasih, kita sering berdoa, sering merayakan Ekaristi, menjalani puasa dan pantang. Pertanyaannya, apakah semua kegiatan rohani itu kita lakukan dengan benar atau tidak? Apa kita tulus dan penuh sukacita melakukan semua itu atau tidak? Sebab apa artinya doa-doa kita? Apa artinya kita setia dalam Ekaristi kalau kita masih menyimpan dendam, amarah, kecewa? Hari ini sabda Tuhan mengajak kita untuk sadar bahwa kita perlu lebih tekun datang pada Tuhan, memohon pengampunan dan kekuatan, mohon rahmat dari Tuhan untuk hidup kita, agar kita memiliki hati yang mencintai, hati yang mengampuni.
sehingga kita layak di hadapan Tuhan dan sesama. Kita semua bisa untuk itu. Inilah momen yang bagus di masa Prapaskah. Terus menjaga hati sebagai tempat tinggal Tuhan, supaya kasih itu ada dalam hidup kita dan terpancar dalam sikap dan cara hidup kita yang baik. Teruslah mencintai. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.